Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan senantiasa bahwa kita masih diberikan kesempatan dan izin oleh Allah untuk bisa melakukan amal soleh, amal baik. Karena amal baik itu berat, karena penggodanya lebih berat. Ya. Kalau amal salah itu didorong oleh setan, tapi kalau amal soleh dihalangi oleh setan. Berat mana? Berat yang dihalangi ya. Nah, oleh karenanya upahnya surga. Kalau orang didorong itu mau nggak mau kejerumus dia itu. Orang berbuat dosa salah itu terjerumus atau kejerumus bahasanya nih, terdorong, tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Nah, orang yang bisa beramal soleh itu pilihan yang paling berat dan tepat, berat. Orang mau beramal soleh itu milih-milih, ngitung-ngitung gitu ya, semuanya. Itulah makanya setan itu menghalangi. Karena hitungannya itu benar menurut Allah, salah menurut setan. Kalau benar menurut setan, salah menurut, nah itu udah pasti. Gitu loh, udah pasti karena awal kisahnya itu setan digambarkan bertentangan dengan kemauannya Allah. Bedanya begitu. Oleh karena itu kita bersyukur kembali bahwa bisa mendekati atau membaca yang disebut satu-satunya paling akurat ayat Allah, Al-Quran. Ya, kayu, batu, ciptaannya itu juga ayat Allah. Tapi kalau buat kita pedoman, nggak bisa. Karena apa? Dia hancur, Pak. Hancur, gitu ya. Misalnya kita, tuh kayu itu juga ciptaan Allah, benar. Ya. Ada yang diciptakan, ada yang dijadikan ayat sama Allah. Beda ya. Jadi kalau diciptakan nih semua kita juga ciptaan gitu loh. Gitu kan. Semua kita ini ciptaan, Pak. Lah, ciptaan itu ayat Allah, ada yang disebut sebagai ayat, ada yang disebut sebagai ciptaan. Kapan kita manusia disebut sebagai ayat? Saat kita nikah. Aneh. Jadi manusia itu diciptakan, itu kan? Udahlah diciptakan semua. Manusia makin tinggi itu harusnya semakin bagus. Maka semakin bagus ketika manusia sendiri, kemudian dia berdua, itu kan? Ada pasangannya. Kemudian bertiga, berempat. Itu ayat Allah, Quran surat 30, surat Ar-Rum namanya, Pak. Ayat 21. Kaget tuh? Wa min ayatihi an khalaqalakum, ya. Dan dari ayat-ayat Allah, dari ayat Allah ada aku jadikan kamu itu berpasang-pasangan. Betul. Jadi kalau kita sudah punya pasangan, tingkatan kita itu ningkat. Min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi kalau kita sudah punya pasangan, itu sudah mulai kuat manusia itu. Sudah mulai kuat. Apapun yang sudah punya pasangan di muka bumi ini, itu berarti dia sudah mulai kuat. Tapi kalau belum punya, ya nggak kuat-kuat. ini ayat Allah loh. Itu saat orang kaget loh. Loh, kita ini disebut wa min ayatihi daripada ayatnya Allah kalau kita sudah pasangan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Itu surat nikah katanya. Kalau dibaca di pernikahan itu, Pak.
Itu. Ternyata wa min ayatihi itu dari ayatnya Allah kita. Nah, ini lah semua juga ayat Allah, paling ayat Allah, jelas ayat Allah itu Al-Qur'an. Kenapa? Ya, Al-Quran ini nggak ada perubahan. Jadi kalau Allah menjadikan Al-Quran sebagai ayat, tanda kebesarannya, tanda kebesaran yang dalam Quran itu nggak bisa dirubah. Sampai sekarang, Allah nantang jin dan manusia katanya. Jika kalian mampu berkumpul untuk mendatangkan Quran, kalian tidak akan sanggup mendatangkannya, walaupun kalian saling bantu-membantu. Sampai sekarang nggak ada tuh. Betul ya Pak ya? Inilah original Al-Quran. Beda dengan yang lain gitu loh. Makanya kita bisa dikasih kesempatan ngaji, inilah ilmu paten. Saya bilang itu. Ilmu paten gimana Pak? Loh, kalau Bapak ngaji berita hari ini lagi heboh, ada penembakan di masjid Kelapa Gading, umpama gitu, contoh nih itu. Lah besok juga udah nggak laku Pak. Ketika ada berita yang lebih akurat, lebih heboh lagi, itu ketutup. Betul? Lah, Al-Quran itu beritanya selalu menantang, sejak dulu sampai nanti di hari kiamat selalu menantang. Pak. Kita aja nggak tertantang karena nggak ngerti Al-Quran, betul kan? Tapi kalau orang pinter Pak menantang dia, mosok sih, akhirnya tercengang semua dengan keadaan yang nyata dari Al-Quran. Apa yang dikatakan? Gini, Quran itu bedanya dengan kita Pak. Kalau kita mengatakan sesuatu yang sudah kita lihat, sudah terjadi. Bapak bisa menceritakan nggak tentang kejadian di Kelapa Gading misalnya gitu? Bisa Pak, orang saya dengar, orang saya lihat, baru bisa ngomong kalau sudah melihatnya, betul. Tapi Quran sudah bisa ngomong sebelum manusia melihatnya. Beda nggak? Quran itu sudah bisa berkata, berbicara kalau bahasa kita ini, kepada sesuatu yang manusia belum melihatnya. Dan kayaknya belum melihat benar itu. Contohnya sama sekali. Artinya dengan kata lainnya gampang. Quran sudah berani bicara kepada sesuatu yang manusia sampai sekarang belum mengetahui, walaupun sesuatu itu paling dekat dengan dirinya. Ruh, coba. Quran sudah pernah berbicara nggak tentang ruh? Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Surat Al-Isra itu. Aku katakan ruh itu sudah ada sejak kamu diciptakan. Saya mau nanya, sudah pernah ketemu ruh nggak kita sekali-kali aja? Tempatnya di mana? Itu bedanya Quran. Jadi Quran ngasih tahu itu belum tentu manusia pernah melihat. Tapi kadang manusia belum pernah melihat, tapi sudah dikasih tahu, karena itu memang akan terjadi dan ada. Tidak Pak ya? Jadi kita belajar, ini yang kita baca ini sangat ilmiah sekali loh. Sangat-sangat hebat. Sebab kalau manusia akan berbicara, kalau manusia sudah mengalami, melihat. Tapi Quran berbicara, manusia belum pernah melihat sekalipun. Yang sudah bicara ya dibicarakan. Aku jadikan pohon, ada pohon. Aku jadikan, kata Allah, langit, ada langit. Aku jadikan bumi, ada bumi, gitu kan. Tapi aku jadikan hari kiamat. Manusia tahu gak? Belum Pak. Oke, kejauhan Pak hari kiamat itu. Aku ciptakan alam barzah yang di alam kubur. Udah pernah tahu nggak alam kubur? Ada nggak? Ini, jadi makin dekatkan, ada nggak ada Pak. Lah itu yang dekat dulu, gitu. Allah katakan, kalau nggak percaya sama akhirat, oke nggak masalah, karena terlalu jauh. Sekarang alam barzah, alam kuburan itu ada apa enggak? Lah aku kemarin baru ngantar orang jenazah Pak, ada? Ya ada. Nah, berapa lama? Yuk, berapa lama Pak? Kalau di dunia berapa lama? Bisa kira-kira nggak? Paling 100 tahun ya? Amin itu kan. Mudah-mudahan paling 100 tahun, amin. Kemudian saya tanya, berapa lama di alam barzah? Ayo, ini alam yang kita lihat, yang kita nih ya, yang kita lihat kuburan lah gitu ya. Ternyata alam itu belum ada batasnya sampai sekarang. Ini ajak dialog akal manusia itu. Oh, kalau kau capek di dunia katanya, aduh aku udah pensiun, aku udah capek, aduh mas sebutannya gitu kan. Berapa lama kita tinggal di dunia tapi capek? Bener? Capek lah? Capek, coba nanti. Sekarang aja masih gagah. Coba kalau kerjaannya nanti tidur, lontang, lantung tidur, saya capek. Jalan dikit, capek.
capek, tidur dikit capek, makan dikit capek. Semuanya capek nanti. Loh, kok bisa? Loh, manusia itu mulanya kepengen punya rumah tinggi, rumah besar, betul ya? Betul nggak? Iyalah semuanya. Kapan manusia kepengen punya rumah besar? Ayo. Kalau badannya masih masih kuat, masih gagah, betul nggak? Nah, kepengen rumahnya tinggi besar, nah, tinggi oke lah. Begitu sudah rumahnya tinggi, tenaganya berkurang. Kepengen rumahnya tinggi apa rendah? Pendek aja Pak, saya nggak mau tinggal di rumah tingkat. Alasannya apa? Udah nggak sanggup, betul ya? Oke, ditaruh rumah yang di bawah, tapi gede. Tapi kan masih gede, tingkatnya udah nggak ada, tinggal gede. Tenaganya nggak ada, ngomong apa sama anaknya kira-kira? Aduh, rumah saya kegedean, minta rumah yang kecil. Bener nggak sih? Minta rumah yang kecil sajalah. Oke, dikasih rumah kecil. Ya gitu, dikasih rumah yang kecil. Ah, cuman kamar mandinya di luar ya Mak ya. Ya iya nggak apa-apa. Begitu lama-lama kamar mandinya di luar. Lama-lama minta kamar mandi di dalam apa tetap di luar? Dalam. Itu maksudnya. Nah, dalam ditaruh dalam tuh. Begitu di dalam rumah. Nah, lama-lama minta di dalam kamar apa di luar kamar mandinya itu? Dalam kamar. Coba Pak, berarti minta dalam kamar Pak. Begitu tempat tidurnya tadinya tinggi, minta yang pendek. Itu manusia ya, minta yang pendek. Kenapa minta yang pendek? Karena sudah nggak sanggup lagi jalan, maunya bangun tidur langsung gelundung sampai ke kamar mandi. Itu manusia. Itu. Tapi di sana kata, coba lihat alam barzah. Berapa lama itu? Ka'annahum yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Kata Allah nanti menirukan orang dalam kubur. Allah menirukan ucapan orang dalam kubur begini, ya Tuhan kami pernah hidup di dunia, bagikan waktu pagi saja, atau waktu sore saja. Aku pernah hidup di dunia ya Allah, bagikan apa? Waktu pagi itu lama apa sebentar? Setelah pagi apa? Siang. Setelah siang apa? Sore. Itu sebutkan waktu pagi saja. Terus diganti sore, artinya waktu pagi itu hilang, Pak. Tapi katanya dia, aku tinggal di alam barzah lama sekali, tidak ada batas waktunya. Coba nangis ya tuh. Ya Allah, sedih kalau gitu. Ya, sedih nggak sih? Terserah. Itu saya nggak bikin sedih ya. Tapi maksudnya, ya Allah kok ada hidup waktu lama, yang butuhkan apa? Itu aja. Hidup di waktu lama yang dibutuhkan apa? Ya bekal lah. Kan gitu ya. Iyalah, mana ada yang merantau kemana yang pergi gitu ya. Perginya lama. Yang dipikirin apanya? Bekalnya. Pergi kemana aja. Berapa lama Pak? Setahun. Bekalnya banyak ini berarti. Ternyata dia mengatakan sendiri Pak. Inilah Quran. Sekali lagi, saya balik Quran nih. Kata kuburan, ana baitul wahdah, aku itu rumah sendiri. Aku itu rumah sendiri. Rumah sendiri bukan rumah kita sendiri, rumah kesendirian. Tidak ada yang mau menemani, kata kuburan. Faj'al laka mu'nisan biqiraatil Qur'an, jadikan temanmu itu adalah bacaan Al-Qur'an. Dah. Itu katanya. Jadikan temanmu itu bacaan Al-Quran. Nggak ada yang sanggup, kata Nabi juga gitu. Nggak ada yang sanggup mau menemani dalam kondisi orang susah. Tapi kalau orang seneng, banyak yang nemenin. Setuju nggak? Orang yang banyak duit, banyak yang orang yang punya pangkat, gagah perkasa, banyak yang lagi bangkrut. Orang yang nggak ada duit, Pak, ya kuburan masuk banyak ada duit, nggak ada lah gitu kan. Nah, orang yang di sendirian dalam kondisi nggak punya uang, nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak ada yang mau nemenin kecuali Quran yang mau menemani kamu. Makanya berat baca Quran, Pak. Berat. Belajar ilmu itu berat. Belajar ilmu Al-Quran juga berat, Pak. Nabi pernah masuk di satu masjid, ya. Masjid Nabawi. Marra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bi majlisaini. Nabi pernah melewati dua majelis. Satu majelis taklim, yang satu majelis zikir atau majelis doa. Gitu kan?
Yang satu majelis taklim yang membahas ilmu, Nabi melewati juga yang satu majelis zikir atau majelis berdoa, manusia berdoa. Nah, lalu Nabi memilih orang yang di majelis taklim. Nabi kilahuma khair, kilahuma ala khair katanya, kata Nabi. Dua-duanya di atas kebaikan, dua-duanya di atas. Orang yang berzikir pada Allah, berdoa pada Allah baik. Orang yang membahas ilmunya Allah juga baik. Kenapa aku milih yang membahas ilmunya Allah, keesaan Allah, ngaji, taklim? Karena li'annahum yu'allimunal jahil, karena mereka itu mengajari ilmunya Allah orang-orang yang belum ngerti. Saya ulangi lagi, karena mereka mengajari ilmunya Allah kepada orang-orang yang belum ngerti. Maka ketika orang yang ahli ilmu punya ilmu, itu bisa menjadi ahli ibadah yang tangguh. Saya ulangi lagi, kalau dia sudah bisa ngerti ilmu, maka bisa menjadi orang ahli ibadah yang tangguh. Tapi kalau yang ahli ibadah belum tentu punya ilmu. Dari mana sumbernya? Gitu loh. Makanya Nabi mengutamakan, bukan nggak penting, mengutamakan orang yang punya ilmu. Maka kalau ada taklim, biasanya orangnya sedikit. Betul? Kalau ibadah biasanya orangnya banyak. Kenapa taklim itu sedikit? Orang yang baik itu semakin sedikit. Betul. Umar sampai pernah berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami, aku ini umat yang sedikit. Kalau masukkan aku kelompok umat yang sedikit. Karena orang yang sedikit biasanya berkualitas. Iya, saya ulangi lagi. Pemenang itu 100 apa 1? Ada olahraga nih, jalanan, lari pagi, bulah, nggak kaget itu ya. Yang pemenang berapa? 1, Pak. Makanya ya maaf, inilah gambaran kita. Ibadah itu juga ada imamnya. Imamnya biasanya 1, itu biasanya. Begitu di mana-mana. Alhamdulillah. Maka kita kembali lagi, kok bisa dikasih Allah Al-Quran? Karena ini kita sudah diarahkan kepada ayat yang paling ditunjuk Allah. Ayat itu adalah Al-Quran. Ya, jadi kalau ada orang ingkar, itu sebenarnya diantaranya adalah ayat-ayat Al-Quran yang diingkari. Ya, kita baca 115 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Bareng. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Walillahi milik Allah. Walillahi dan milik Allah. Al-masyriku tanah timur, wal maghribu dan tanah barat. Jadi Allah itu menyebutkan di Quran cuman timur sama barat. Jadi bumi ini kayaknya dibagi 2 aja. Utara selatan ya ada, tapi itu bukan kiblat sebenarnya. Yang dimaksud itu adalah kiblat tuh ya walaupun ini manusia suka berkiblat ya. Bumi itu kayaknya dibagi 2, timur dan barat. Artinya kalau istilah kayak bola dibelah jadi 2 plek, timur dan barat. Walillahi dan miliknya Allah al-masyriqu tanah timur wal maghribu dan tanah barat. Fa'inama di mana saja. Fa'inama maka di mana saya tuwallu kamu berhadap, mau ke timur kah, mau ke bawah kah, ke barat kah, atau kemana saja ini. Tuwallu kalian menghadap fasamma maka di sanalah wajhullahi arah menuju Allah.
Fa'ainama maka di mana saja tuwallu kalian berpaling ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke itu gitu ya, berpaling, fasamma maka di sanalah wajhullahi arah menuju Allah. Jadi artinya apa? Allah itu ketika kita berhadap kemana saja sebenarnya, maka kita itu menghadap Allah. Nah, kalau sholat gimana Pak? Nah, sholat itu hanya ada tuntunannya saja, Ka'bah yang timur ke barat gitu, yang barat ke timur itu tuntunan. Tapi hakikatnya, kalaupun kau tidak ada Ka'bah, tidak mengerti arah kiblat, maka kau sholat menghadap dimanapun bisa. Saya ulang lagi, kalian bingung nih di hutan. Nah, coba ada hutan, tahu nggak timur barat? Di lautan. Akhirnya kita sholat menghadap di mana saja kamu menghadap, di sanalah arah menuju kepada Allah. Jadi jangan diklaim gini, ini kan orang kok sholat nyembah Ka'bah. Yang saya dengernya nih. Nyembah Ka'bah gimana? Ya itu semua orang menghadap Ka'bah. Loh, umat Islam itu punya tuntunan, saya ulangi lagi, punya tuntunan cara sholat itu satu arahnya menghadap kiblat. Itu bukan berarti kiblatnya itu Tuhan, bukan. Itu tuntunan untuk mempersatukan orang yang beribadah supaya tidak berhadap-hadapan kalau sholat. Loh, supaya ngadep kiblat. Coba kalau dia nggak ada kiblatnya, sholat di TSM, saya boleh ngadep ke timur nggak? Boleh, karena nggak ada kiblatnya. Lah, yang satu ngadep ke barat, ada depan nggak? Sana Allahu Akbar madhab ke sini, saya juga menghadap ke sana. Allahu Akbar, kira-kira pentelengan nggak kira-kira? Alah, ini contoh saja contoh, gitu loh. Ini kiblat, maksudnya kiblat arah untuk menuju pandangan. Jadi satu tuntunan lah kayak banget ini. Jadi Islam itu nggak pernah bertabrakan karena sholatnya saja ada tuntunan, arah kiblatnya itu tuntunan, gitu. Walillahi dan milik Allah, al-masyriku tanah timur, wal maghribu tanah barat. Miliknya Allah, itu udah diawali. Timur milik Allah, barat juga milik Allah. Artinya kalaupun ada tuntunan kau menghadap kiblat, itu hanya tuntunan. Saya ulangi lagi. Ya, hanya tuntun. Fa'inama maka di mana saja, Allah tegaskan gitu. Fa'inama maka di mana saja tuwallu kamu menghadap, fasamma maka di sanalah wajhullahi arah Allah. Makanya kalau kita sholat sebenarnya ini nggak bisa diukur-ukur. Aduh Pak Ustadz kurang kiblat dikit. Ini niat kita itu kiblat. Niat itu tuh arah kiblat, bukan kiblat pas jihad atau arah kiblat pas, bukan. Kita itu arah kiblat. Ya saya kasih contoh nih. Misalnya nih musola ini karpetnya dimiringin misalnya gitu ya. Misalnya ini contoh ya Pak. Emangnya bisa pas menuju Ka'bah? Nggak bisa. Karena Ka'bah itu kecil, saya ulang lagi, Ka'bah itu cuma 10 meter, kecil, kemudian kita jarak jauh, begitu sedikit melenceng aja udah diluruskan tuh pasti kelewat. Pasti lewat loh Pak. Bapak pernah motret nggak sih? Motret. Itu HP. Kalau motretnya kejauhan, goyangnya itu Pak, gitu loh Pak ya, goyangnya tuh kenceng. Bapak goyang sedikit aja, itu kelewat sebenarnya. Dari sasaran tuh kelewat Pak. Lah Ka'bah sekecil itu, masuk kita kurang ini Ustaz, kurang ini. Coba kalau ditarik lurus sama benang pasti kelewat. Kalau nggak ke kanan, ke kiri lah itu udah pasti jelas. Kalau harus sekecil itu, Ka'bah itu kan cuma 10 meter kurang lebih lah gitu ya, segitu. Lah ditarik lurus dari Indonesia, lah itu sedikit saja miring, kalau diluruskan lewat Pak. Makanya udah jangan ribet sama arah kiblat ini. Yang penting arah kiblat sebenarnya ini adalah fa'aina matawallu fasamma wajhullah. Kalau kamu miring-miring dikit, kamu kan nyembahnya Allah sebenarnya. Gitu kan gitu. Ini ada tuntunan lah. Kita padungan ini nggak udah pusing sama ini. Ada loh, saya kaget sholat di Pasar Baru tuh, kantor pos Pasar Baru. Tadinya sholatnya bagus gitu ya, kayak gini nih. Udah imamnya sini, mimbarnya sini, saya kan khotib di sana ya, kaget. Begitu sholat yang berikutnya miring Pak, amat ini miring jadinya tuh. Jadi sekarang itu nggak kepake itu, miring. Khotbahnya jadi di sana, mau marin nggak karuan. Ya udah biarin aja. Kita juga ke sana yang menghadap Allah, ke sini yang menghadap Allah di sana akhirnya Pak.
Ya udah, kita yang kayak anu apa? Nggak bisa, Pak. Ini bumi, apalagi bumi itu bulat, Pak. Bumi bulat, Pak ya. Misalnya bulat ini. Bumi bulat, Pak, begini. Bulat begini ya. Nah, Bapak di sini, Pak. Ini kalau bumi bulat tret lurus itu lewat itu Ka'bah di sana. Di sini nih. Ka'bahnya di sini. Bapaknya di sini. Kalau ini maunya ditarik lurus, loh ke atas Pak. Aduh, terus ada bertanya, iya, Allah hanya mengatakan fasama wajullah. Ya sudahlah, gitu. Inilah ya, itu sih nggak usah dipertentangkan, itu sih nggak masalah. Cuman kadang-kadang orang itu kadang kekeh gitu loh, sampai masjidnya dirubah kayak gitu. Inallah sesungguhnya Allah wasiun maha luas. Ini loh Pak. Inallah sesungguhnya Allah wasiun maha. Jadi yang kena itu ya Allah, bukan Ka'bah Pak. Kalau Ka'bah kan kecil Pak. Kalau Allah mengatakan aku itu maha luas, dimanapun, kemanapun kalian menghadap, pasti ketemu Allah, karena Allah lebih luas daripada bumi kekuasaannya, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kita menghadap kemana, ya ketemunya Allah. Gitu. Makanya saya katakan, di Quran itu mengatakan, Al-Quran mengatakan gini, Ya ayyuhannas sukadihun ila rabbika kadkam famulaki. Hai manusia, sebenarnya itu kamu mau jalan kemana sih? Katanya. Quran. Manusia, kamu sebenarnya mau jalan kemana sih? Gitu. Tanya, kalau ditanya, Bapak mau jalan kemana coba? Pagi-pagi jalan kemana? Kantor, Pak. Pasar, Pak. Ya, tidak, kata Allah, kamu itu sebenarnya jalan menuju Allah dengan caranya kau mengurangi jalanmu menuju kantor, mengurangi perjalananmu, kamu jalan menuju rumah, mengurangi perjalananmu, tahu-tahu jalanmu habis, walaupun kau mundar-mandir kantor rumah, sebenarnya kau menghabiskan perjalananmu, tahu-tahu sudah sampai tujuannya, walaupun kerjanya mundar-mandir ke kantor. Doh, kata Allah, ya ayyuhan nasu innaka kadhihun ila rabbika kad kam famulaki. Kamu itu sebenarnya sadar nggak sadar, kelihatannya sih kantor, rumah, ini, ke masjid, enggak. Allah, itu sebenarnya jalan menuju Allah kok. Tahu-tahu habis perjalananmu, bener kan? Nah, itulah ya. Wasyi'un, Allah itu maha luas. Jangan dikira cuman apa gitu. Maha luas apanya Pak? Ini saya tahu deh. Allah itu maha luas segalanya, diantaranya adalah maha luas pengampunannya, gitu loh, maha luas kekuasaannya, maha luas itulah namanya. Ketika kita mengatakan Allah maha luas kekuasaannya, maha luas kemampuannya, ilmunya, itu namanya kita mengesahkan Allah dalam sifatnya. Ulangi lagi. Ketika kita mengakui Allah maha luas, maha kuasa, maha segala, itu ilmu tauhid, kita disebut Allah, mengesahkan Allah dalam apanya? Sifatnya. Wasyi'un itu sifat Allah. Al-Khaliq, Al-Bari, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu asma'nya, namanya. Kita mengesahkan namanya dan sifatnya. Saya ulangi lagi nih. Kalau saya mengatakan Allah itu maha luas, Allah maha kuasa, itu apanya? Sifat ya? Kekuasaannya. Itu ilmu tauhid menyebutkan itu namanya tauhid dalam sifat dan nama. Asma itu nama. Kalau saya mengetahui begini, mengakui gini, Allah itu Tuhanku, Allah itu sembahanku, Allah itu ya sembahanku, Tuhanku, aku tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Saya ulangi lagi, agak ribet nih ilmu tauhid. Tauhid uluhiyah itu adalah orang ketika sudah mengakui sesembahannya hanya Allah. Tidak minta kecuali kepada Allah. Tidak minta tolong kecuali kepada Allah. Orang ini memiliki sifat tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu dari kata ilahun. Tuhan artinya. Punya sifat ketuhanan yang mantap. Ngerti ya? Apa tadi? Sifat apa? Uluhiyah katanya. Itu ahli ilmu mengatakan begitu ya. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu pencipta alam, pencipta gunung, pencipta langit, pencipta kita, pencipta segala macam dan mengurusnya, tentu dong, maka Allah itu kita yakini sebagai ilmu tauhid rububiyah. Rububiyah dari kata Rabbul Alamin itu. Rob itu artinya Tuhan pengatur.
Tiga itu istilah mereka, orang ahli ilmu mengatakan begitu. Kalau kau mengatur keesaan Allah, tidak ada sembahan kecuali Allah, itu kamu ilmu tauhidmu adalah ilmu uluhiyah. Apa? Iya, ini bahasa mereka. Tauhid itu dibagi tiga jadinya. Tapi kalau kau mengakui, sadar betul bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan mengurusnya, wa khibduma wa huwal aliyul adim, dan dia menjaganya, bumi, langit, bintang, semuanya itu ciptaan Allah, maka kalian memiliki ilmu yang disebut rububiyah. Sebutan ilmu tauhid itu rububiyah. Kalau kau mengetahui namanya Allah, Al-Khaliq, Al-Bari, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sifatnya Allah, apa nama-namanya Allah. Tapi maha kuasa, maha mendengar, maha pintar, alim, maha menyiksa, maha segala sebagainya, itu sifatnya Allah. Maka ada tiga. Uluhiyah, kalau kita sudah mengakui adanya Tuhan yang disembah hanya kepada. Rububiyah, kalau kita sudah bisa mengakui bahwa semua ciptaan Allah dan yang ngatur juga Allah. Sifat dan nama, kalau kita mengetahui asma-asma'nya Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu nama-nama dan sifatnya Allah. Demikian. Itulah ya, jadi Allah wasi'un alim ya. Innallah, sesungguhnya Allah wasi'un maha luas. Nah, itu sifatnya Allah tuh. Maha luas. Jadi kita menghadap kemana ya saat ketemu Allah? Alim, maha mengetahui, itu adalah sifat atau ilmunya Allah. Sifat dan namanya Allah itu alim. Sifat maha mengetahui. Demikian. Jadi kalau kita membahas ayat ini ya kita meyakini seperti yang saya simpulkan, dimanapun kita berada sebenarnya kita dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah mempertentangkan kiblatnya, kurang miring dikit, ini dikit. Ya, kalau kita lihat benar sih harus ke arahnya ke sana. Tapi kalau kita tinggal di Indonesia, Ka'bahnya di Mekah, lah puyeng juga. Maka cukup diarahkan kiblat saja. Ya kan? Kiblat. Demikian Bapak sekalian. Ya, sekelumit tentang tawassobil haq wa tawassobil sobr ya. Saling mengingat-ingatkan. Saya bukan berarti harus ikut saya, tidak, sama sekali. Saya nggak harus diikuti, Pak. Nggak boleh ikut saya. Percaya sama saya aja nggak boleh, musyrik. Lah percaya sama siapa Pak Ustadz? Percaya sama Allah saja, kan gitu ya. Percaya sama saya, musyrik kalau yakin betul. Lah kalau kita saling diingatkan, ikut. Nah, itu pesan Nabi, aku titipkan ilmu itu hanya satu orang. Bukan orang kaya, orang kuat, orang hebat. Aku wariskan pada orang yang berilmu. Ya kita bukan berarti orang berilmu, bukan. Tapi kita hanya menyampaikan ilmu. Demikian, mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.